Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya moderator di sini Muhammad Agus dan pemateri kita pada hari ini Kak Cahyo. Mungkin nanti beliau bisa memperkenalkan dirinya. Di sini beliau merupakan salah satu bisnismen dan juga wirausahawan yang dimana mempunyai banyak sekali bisnis-bisnis yang saat ini dia jalankan. Tidak terlepas dari tema yang ada pada hari ini, yakni Prepare Your Future with Business Experience, di mana Mas Cahyo ini memiliki banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang bisa kita dapatkan pada podcast hari ini. Baik, langsung saja kita sapa di sini. Selamat siang Mas Cahyo. Iya, Mas. Halo Mas. Bisa perkenalkan diri Mas? Monggo. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan buat DNB udah diberi kesempatan untuk mengisi podcast pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Cahyo Trimulia Fajar. Saya lahir pada 9 September 1998, pada tepatnya usia saat ini 23 tahun. Dan saya lulusan SMK Negeri 1 Surabaya di jurusan multimedia. Dan untuk saat ini saya menggeluti di bidang usaha ada 3 bidang, yaitu di digital printing, di fotografi, dan juga di F&B, yaitu sarjana .official atau sarjana milik sekian boba. Ya itu teman-teman, mereka Mas Cahyo ini punya bisnis 3 yang saat ini berkembang, ya, di mana yang seperti yang disebutkan tadi, di F&B ada sarjana, lalu di media dan di digital printing ada print media dan juga media grafi, ya Mas ya. Nanti bisa dicek di IG-nya, nanti akan di-linkkan oleh teman-teman di bawah. Oke. Kita boleh sharing-sharing di sini Mas, sejarahnya dong Mas. Awal mula bisa mendirikan bisnis yang sampai sekarang ini berjalan dan bahkan rencananya akan dikembangkan lagi kan. Nah, itu sejarahnya gimana sih Mas? Boleh cerita dong? Jadi awal mula saya memulai usaha itu sebenarnya udah dari SMK sih. Maksudnya dari SMK itu udah, cuma belum kepikiran untuk usaha sebenarnya di ranah pembelajaran. Tapi mau tidak mau itu sebenarnya kalau dibilang usaha jatuhnya ke usaha, karena di SMK dulu saya di desain grafis itu sudah mulai belajar di desain di teknikal bikin sebuah vektor, terus foto mozaik. Habis itu juga ada karya-karya seperti bantal custom juga ada waktu dulu SMK. Itu awal mula usaha di situ. Jadi awal mulanya di SMK. Setelah itu setelah saya lulus sekolah itu masuk di digital printing. Saya bekerja di situ selama 4 tahun. Dan 2 tahun pertama saya kerja, saya mulai membangun sebuah usaha saya sendiri, brand saya sendiri, yaitu namanya Print Media, tapi di samping kerja di situ. Saya ya masih 50-50 lah antara kerja sama nyambi usaha juga, karena kita tidak mungkin kita memulai sebuah usaha itu langsung secara langganan. Istilahnya kita keluar langsung memulai sebuah usaha itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus cari pengalaman dulu, ilmu dulu. Waktu di kerja sama orang, kita cari pengalaman pada perusahaan orang sebelum kita bikin perusahaan kita sendiri gitu. Jadi setelah 4 tahun saya bekerja di situ, saya mulai fokus di print media. Jadi setelah fokus di print media, alhamdulillah dengan ya kemudian atas yang diberikan Tuhan selama setahun itu sudah berjalan dengan baik, sudah mulai bertambah adanya karyawan kayak gitu. Jadi saya rasa mungkin agak sedikit stabil ya, mulai dari pendapatan itu kalau untuk kita bilang omset itu belum pernah minus kayak gitu. Jadi sehingga saya memikirkan kalau kita bergerak di satu bidang, kadang-kala satu bidang itu bisa jatuh kapanpun. Karena setiap usaha itu nggak mungkin berjalan dengan mulus, pasti ada naik dan turunnya, pasti ada pasang dan surutnya kayak gitu. Sehingga saya di 2019 itu membangun sebuah usaha lagi yang bergerak di bidang fotografi. Meskipun saya sebenarnya nggak mahir banget di bidang fotografi, basicnya. Cuma karena saya punya temen dan saya tahu dia ada basic di situ, dan saya punya ya sedikit modal untuk memulai bisnis untuk di fotografi itu, akhirnya sudahlah kita nekat dulu aja. Yang penting kita coba dulu, karena kita kalau bilang untung atau rugi kita nggak mungkin bisa sebelum kita mulai, pastikan di situ. Ternyata di situ juga ya sambil beriringan berjalannya antara print media dan media grafi, alhamdulillah ya bisa tercover dengan baik. Meskipun di media grafi pun belum bisa langsung kita bicara untung,
Tapi lebih kita larikan ke invest dulu sampai memang benar-benar alat itu sudah terisi lengkap. Berarti investnya ke bahan bahan. Iya, investnya kita ada pemasukan omset ya. selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita larikan ke alat baru lagi, ke alat foto baru lagi, kamera baru, lighting seperti itu. Jadi setelah agak sedikit stabil, peralatan-peralatan sudah mulai terisi, di tahun 2020 itu mulai bangun usaha yang namanya Sarjana Milk and Boba yang bergerak di minuman. Dan kenapa tercetusnya Sarjana itu? Sarjana tercetus karena banyak orang yang menjudge, karena saya lulusan SMA kan, saya bukan sarjana. Kalau bahwasanya orang yang bisa menjalankan usaha itu sebagian besar orang berpotensinya itu orang yang kuliah kayak gitu. Sedangkan kalau yang kita masih SMA lah gitu sih, dipandang kita belum punya pengalaman untuk memulai sebuah usaha kayak gitu. Sehingga akhirnya sudahlah kita bangun aja lah kayak gitu. Tak bangun sarjana itu sendiri kayak gitu. Orang nggak perlu sarjana jurusan apa, malah sarjana Milk and Boba kayak gitu. Sebenarnya ya juga ada konsep menariknya juga. Ternyata itu agak sedikit menarik orang juga sehingga untuk memulai franchise dengan kita kayak gitu. Kita dikira produk itu dikira franchise, padahal kita bikin brand sendiri dan setelah itu kita franchise-kan. Karena memang basic saya sendiri di bidang desain grafis, saya fokus di branding juga, sehingga untuk memulai hal tersebut saya lebih suka bikin brand sendiri. Setelah itu saya kembangkan dan saya pasarkan untuk orang franchise sehingga bisa membantu orang lain untuk sama-sama bekerja sama kayak gitu. Sama-sama membangun usaha di situ menjadi mitra kayak gitu. Nah, itu tadi teman-teman, berawal dari cuman custom bantal ya, terus berkembang, dapat di pengalamannya, terus ditempa, dapat dana, diinvestkan lagi, terus langsung dilanjutkan kepada bisnis baru, buka lagi, sekarang punya franchise yang bergerak di food and beverage ya, Sarjana, yang rencananya juga akan buka outlet baru Mas ya? Iya, insya Allah di September ini buka cabang ketiga. Ya kemungkinan di area Sidoarjo juga. Yang pertama di Lidah Kulon di Surabaya, yang kedua ada di Sidoarjo Desa Kemiri. Insya Allah yang ketiga ini kemungkinan di Pondok Jati sih. Ini masih survei beberapa tempat karena berharapnya di tiap 3 bulan itu buka cabang baru. Memang karena konsep F&B kan harus subsidi silang. Subsidi silang. Jadi iya harus tap. Iya. Nah rencananya 3 bulan lagi akan nambah lagi. Kita doakan semoga sarjananya makin berkembang dan makin bertambah. Teman-teman, ada di Lidah Kulon, ada di Sidoarjo, nanti ada juga di tempat-tempat yang lain. Jangan lupa dikepoin, nanti akan ada promo-promo yang di sana yang akan diberikan pastinya. Nah, terus Mas, modal awalnya dari bisnis yang pertama hingga besar sampai sekarang itu dari mana Mas? Boleh tahu Mas? Untuk kalau kita bicara modal itu pasti permasalahan awal ya. Iya, untuk setiap orang memulai sebuah usaha pasti tanya modal berapa, gimana ini cara kita cari modal buat mulai usaha. Padahal kalau kita berpikir lebih jernih lagi, bahwasanya modal itu sebenarnya itu potensi kita, mental kita itu udah modal awal untuk memulai sebuah usaha. Karena apalagi sekarang di era-era COVID atau pandemi ini kan semua berbasis digital ya, semua berbasis online, sehingga semua orang itu memiliki kesempatan yang sama membangun bisnis, memiliki sebuah usaha tanpa modal seperti itu. Jadi kalau ditanya masnya modalnya dari mana? Saya juga bingung mau jawabnya seperti apa, karena saya mau mulai usaha pun itu tanpa modal. Maksudnya tanpa modal, saya bergerak di desain grafis atau di digital printing itu, saya modalnya pun dari customer awal dulu itu. Kita mulainya tanpa modal dulu. Jadi ada orang customer datang order, oke kita terima, kita mintain DP dan DP-nya itu kita lanjutkan untuk kita produksi. Nah, untuk keuntungannya itu baru kita ambil dari pelunasan dari si customer. Sehingga itu kita puter untuk lama-lama kan mulai terkumpul, mulai kita jadikan aset lagi, mulai kita jadikan alat ini, alat itu, menambah komputer lagi sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan menambah omset pastinya seperti itu. Jadi sehingga ya dari mulai bisnis tanpa modal ternyata bisa berkembang juga ya gitu. Meskipun ya nanti untuk pengembangan lebih besar pastilah ada butuh modal di situ, tapi kita sudah dengan kondisi yang agak lebih siap kayak gitu. Intinya modalnya itu berani ngambil risiko. Betul. Nah, jadi berapapun uang jumlahnya itu sebenarnya nggak penting, yang penting itu berani dulu di modalnya. Kalau kita berani, pasti bisnis kita nanti bisa berjalan.
entah itu nanti ada kendala atau enggak, itu nanti bisa berjalan dengan seiring berjalannya waktu secara tidak langsung itu pasti ada jalannya. Nah, benar. Nah nih Mas, kalau sekarang kan nih bisnisnya udah berkembang pesat nih, ada tiga bisnis yang berkembang sekarang. Pasti kan ngelola orang atau lagi karyawan itu pasti banyak masalah. Nah, untuk ngatasin hal-hal kayak gitu tuh gimana? Apalagi sekarang pandemi gini nih, pasti banyak problem-problem yang terjadi entah di bidang apapun itu. Ya pasti kita kan udah gak kaget ya, karena pandemi ini berdampak pada semua orang, pada semua lini usaha. Jadi kalau untuk soal gimana mengatasi kita menghandle untuk operasional dan juga gaji karyawan, kalau saya lebih memprioritaskan yang penting kita produktif dulu. Secara tidak langsung pasti tertutup itu operasional, gaji karyawan. Karena kalau kita condong di omset, kita lupa untuk gimana cara kita membuat sebuah inovasi, lupa cara gimana kita menarik orang untuk tertarik pada produk kita, ya bisa kemungkinan akan jatuh. Tapi saya menekankan pada tim saya, pada karyawan-karyawan saya, gimana caranya? Sudahlah, kita fokus saja ke produktivitas. Kita fokus saja buat inovasi apa di bulan ini. Kita ikutin alurnya sih pandemi ini. Karena pandemi ini, ya saya tahu ini sebuah permasalahan yang umum untuk semua orang. Tapi kalau kita bangun sebuah prinsip atau cara pola pikir, setiap ada masalah itu pasti ada peluang di situ. Jadi kita cari permasalahannya apa? Karena sekarang orang banyak di PHK tuh karena peluang kerja udah mulai berkurang, perusahaan-perusahaan sudah pada tutup pada ikat pinggang, sehingga banyak perusahaan itu sudah menutup peluang kerja, banyak mem-PHK karyawan kayak gitu. Jadi sehingga banyak karyawan itu mau nggak mau memulai usaha, akhirnya terbitlah UKM baru di situ. Sehingga saya mendapatkan ini peluang baru nih buat print media, karena print media ini di basic atau di bidang branding, di digital printing yang kita lebih fokus atau bisa lebih condong ke UKM tersebut pada masa pandemi ini, untuk gimana caranya kita bisa bertahan di masa pandemi ini tanpa mengurangi gaji karyawan, tanpa ada istilahnya mengurangi sampai minus atau apa, jangan sampai lah kayak gitu, sehingga operasional dan lain-lain bisa tertutupi dengan cara-cara inovasi seperti itu kayak gitu. Jadi seperti itu kita cara menutupi, sama halnya seperti mediagrafi terus dan juga sarjana itu bagaimana kita caranya mencari peluang sehingga usaha itu tetap aman, karena setiap usaha itu punya peluang masing-masing gitu. Dan itu pasti ada. Seperti mediagrafi adalah sekarang kalau dibilang orang resepsi sekarang susah, tapi kalau akad, kalau foto prewedding masih tetap jalan dong kayak gitu. Sehingga kita bikin promo-promo di situ, gimana caranya ada pemasukan yang bisa kita dapatkan dan usaha kita bisa tetap jalan. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang modal pertamanya itu kita itu harus bermindset pada proses, bukan pada hasil. Kalau kita cuma mikir uang, bisnis kita nggak akan bisa jalan. Kalau kita mikir prosesnya itu bagusnya gimana, kita evaluasi ke depannya gimana, apa yang kurang, kita sering tambah satu sama lain, dan bisa akhirnya sampai seperti Mas Cahyo ini sekarang bisa punya 3 bisnis yang di 3 bidang yang berbeda, dan sekarang di yang baru pun akan buka lagi franchise yang baru. Luar biasa ini. Jadi ada pertanyaan lagi nih Mas. Sekarang ini kan era-era kayak gini pasti banyak pesaing nih, apalagi di food and beverage, di media pasti kan banyak. Nah, situasi strategi yang digunakan Masnya untuk mengatasi hal tersebut gimana aja sih Mas? Kalau boleh tahu. Strategi untuk, karena pesaing itu pastilah kita nggak mungkin disaingi, karena setiap usaha apapun itu pasti punya pesaing, dan itu nggak mungkin bisa kita permasalahkan. Pasti memang itu sudah permasalahan dari dulu, usaha apapun itu pasti ada pesaing, sehingga gimana caranya kita tetap bisa berani banding antara produk kita dengan produk milik usaha yang lain kayak gitu. Jadi kita carilah ide-ide gimana sih caranya kita tetap bisa bersaing dengan mereka, kita bisa menarik pelanggan-pelanggan kita, sehingga potensi untuk omset kita bisa tetap stabil dan berkembang kayak gitu. Kalau yang saya terapkan ini secara pola pikir saya pribadi ya, jangan jadikan pesaing itu lawan, tapi kan jadikan pesaing itu adalah peluang. Itu kalau saya secara pribadi. Maksudnya apa? Jadikan pesaing itu peluang. Misal nih di usahaku F&B, kan di Milkshake and Boba. Terus ada terbit lagi boba, apa nih namanya kan banyak tuh, boba milkshake atau kopi semacam itu. Nah, itu kan jadi peluang di usaha yang
di bidang digital printing saya gitu. Justru kalau ada potensi-potensi pesaing baru itu malah jadi peluang untuk saya gitu, secara pribadi. Jadi itu sebenarnya untuk di pola pikir aja sih. Kalau kita membenahi pola pikir kita secara positif, otomatis ya kinerja kita makin baik, potensi untuk di usaha kita juga makin berkembang kayak gitu. Sama halnya di sarjana atau mediagrafi. Kalau ada pesaing-pesaing itu munculkan inovasi gini, oh mereka aja bisa, kenapa kita enggak kayak gitu. Kita bikin inovasi-inovasi yang lebih menarik dong kayak gitu. Entah itu ada kita tambahin sedikit gift kah atau apa ya, sehingga tetap customer itu bisa tertarik. Kalau misal nih antara kita dan mereka ternyata si klien tertarik pada mereka itu sudah jalannya, karena setiap orang punya rezeki masing-masing ya itu. Meskipun kalau pesaing sudah berjuang apapun dengan pada klien itu, tapi kalau klien itu udah tertarik pada kita ya udah kayak gitu. Itu udah pasti berarti udah rezeki kita kan gitu. Jadi kalau untuk soal pesaing itu udah jangan dipermasalahkan, karena itu udah secara langsung itu udah pasti banyak kayak gitu, dan itu kita nggak bisa jadikan permasalahan pada usaha kita, itu pasti nggak jalan kan. Kalau makanya kita sama-sama pelan-pelan kita ubah pola mindset, di mana ada pesaing itu di mana ada peluang kayak gitu. Jadi teman-teman, di mana ada pesaing, di situ ada peluang yang terbuka lebar untuk kita lebih melebarkan lagi bisnis yang kita punya, baik di inovasi ataupun apapun itu di depannya. Nah ini Mas, spill dikit dong rencana ke depan nih, ada mau buka bisnis baru lagi atau belum sih Mas? Iya. Kalau untuk bisnis baru ini kan di 3 bisnis ini kan udah lumayan berat pasti dulu. Karena apalagi di masa-masa di usia segini nih, kita ya tahu lah kalau kita di usia sekarang kalau kita memulai usaha itu, satu waktu pasti jauh banyak berkurang tuh. Terus kita memang harus kerja lebih ekstra karena adanya orang-orang yang bergantung pada kita juga kayak gitu. Dan kalau untuk rencana-rencana ke depan kita pasti ada lah, tapi di pengembangan untuk saat ini. Maksudnya di pengembangan itu ya kita pasti buka untuk cabang-cabang baru di sarjana, karena kita tetap fokus di targetnya tiap 3 bulan gimana caranya mau nggak mau itu buka cabang baru gitu. Karena kita juga punya perhitungan dong, setiap usaha itu kan ada perhitungannya tuh. Kalau kita F&B, kita menjalani F&B, misal kenapa kita pakai hitungan per tiap 3 bulan buka cabang, karena kita berharapnya per tiap 3 bulan kita mampu menstabilkan di stand itu. Di 3 bulan selanjutnya kita mampu menyetabilkan di cabang yang berikutnya itu. Karena mau nggak mau kita kalau di entrepreneur kan kita diberi pilihannya, kita mau jadi pedagang atau jadi bisnismen. Kalau kita jadi pedagang, kita bekerja 15 tahun, kita yang jaga, kita yang jualan di situ. Tapi kalau kita bisnismen, kita gimana caranya membuat sebuah sistem yang dimana kalau kita sewaktu-waktu kita ada liburan sama keluarga, usaha kita tetap bisa jalan karena kita punya tim di situ. Kita ada orang yang kita percayakan bisa jalanin kayak gitu. Jadi kan kita nggak mungkin lah seumur hidup kita itu kita harus di tempat dan mengurusi usaha-usaha kita yang ada gitu. Kita pasti ada impian di mana usia berapa sih kita harus udahlah uang kita yang kerja. Iya. Kita harus cukup kita mantau, kita bagaimana kita cara atur manajemennya, atur sistemnya, gimana kita bangun tim itu yang bisa solid kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk next time ke depannya saya berharap targetnya di usia 25-26 itu udah berharapnya uang yang kerja sih. Berarti ini prinsip yang digunakan oleh Warren Buffett. Iya betul. Dimana uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Di situ dimana Mas Cahyo ini benar-benar berpikiran untuk growth mindset sekali. Dimana dia ini memulai bisnis dari yang benar-benar sebelumnya bermodal percaya diri dan juga bermodal mental, sampai sekarang hingga bisa punya 3 bisnis yang terus berkembang dan bahkan akan terus diperluas lagi. Ini Mas, kasih tips dan trik buat teman-teman dong yang masih kuliah, yang masih sekolah, untuk yang apalagi yang masih punya bisnis baru apapun, atau yang kena PHK mungkin di kala pandemi kayak gini, biar tetap survive dan juga tetap bisa terus berkembang ke depan. Jadi untuk semua teman-teman, untuk semua saudara-saudara di sana yang di luar yang mungkin karena saat ini memang saat kondisi pandemi memang di masa sulit-sulitnya kita ya cari sebuah peluang, di mana masa-masa banyak-banyaknya orang di PHK, terus banyak-banyaknya orang yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, itu lagi membludaknya orang pengangguran di sini sekarang. Sehingga ayo kita sama-sama berubah pola mindset kita benahin
kita belajar, kita kembangkan potensi kita, karena kita percaya kalau potensi kita ada, itu pasti nanti peluang yang nyari kita. Karena apa? Karena kita kalau lebih mengutamakan gaji, uang, ya nggak mungkin berkembang di situ. Dan sehingga padahal perusahaan ini kan membutuhkan sebuah potensi di situ. Kalau kita bicara, saya minta gaji sekian, saya minta kerja yang enak gini-gini, tapi kalau potensi kita tidak biasa, mana bisa kan gitu. Jadi kalau yang ditanamkan senior saya ya, yang kalau saya belajar pada mereka, potensi itu lebih penting daripada sekedar surat keterangan kelulusan. Yang dimaksud surat keterangan kelulusan itu, kalau kalian sekolah atau kalian kuliah itu dapat ijazah, itu jangan kalian jadikan paku atau sebuah patokan itu kalian bakal hidup enak kayak gitu. Karena hidup enak itu bukan cuma sekedar syaratnya ijazah kayak gitu, tapi ya potensi lah, mental, terus kemauan kita untuk bekerja keras kayak gitu. Sehingga kalau kita lebih mengedepankan potensi itu ya pasti kalian tahu nanti di mana ada barang itu bisa jadi peluang, di mana ada nanti kesempatan itu pasti ada peluang. Jadi kalau kita potensi ada, itu pasti banyak peluang membludak di situ yang bisa kita ambil dan bisa kita pilah-pilah sesuai di mana bidang kita, sesuai di mana passion kita kayak gitu. Jadi kalian bekerja dengan apa yang kalian sukai. Gitu. Jadi untuk syarat dan tipsnya seperti itu sih. Kalau kalian mau bisa berkembang, ya kita sama-sama usia muda lah, kita sama-sama belajar, sama-sama bekerja keras. Karena kalau kita masih muda, kita bermindset udahlah, kita masih muda, masih enak-enak aja, masih belum ada tanggungan. Karena usia itu berjalan cepat ya, pasti akan setelah kalau kita udah kepala 2 ke atas itu sudah sulit lah untuk kita cari peluang, karena di mana perusahaan-perusahaan itu punya pagu juga. Kalau kita ngasih peluang ya kalian ada syaratnya juga di usia sekian kayak gitu. Jadi saya harap ya buat teman-teman, saudara-saudara yang masih muda atau yang baru kemarin di PK, tetap semangat. Kita cari peluang yang bisa kita jadikan kelangsungan hidup, karena kalau kita putus asa kita ya tidak mungkin nemu jalannya. Tapi percayalah, kalau kita punya potensi, kita punya nilai pada diri kita sendiri, ya pasti peluang itu akan berdatangan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita terus harus belajar dimanapun berada, terus mengevaluasi, cari relasi sebanyak-banyaknya, jangan cuma diem aja. Iya, betul. Dimanapun tempatnya, teman-teman harus terus berproses, entah itu juga apapun itu. Kalau mau mulai bisnis, ya langsung mulai aja dulu, jangan takut duluan. Kalau kita nggak ada yang instan, kalau kita nggak turun langsung ya kita nggak tahu resikonya apa ya mas. Itu tadi pengalaman sharing dari Mas Cahyo yang hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Mas Cahyo sudah berkenan untuk kami undang di podcast Gilbis seri kedua ini. Semoga bisnisnya nanti bisa berkembang lebih luas dan bisa mengembangkan sayapnya lebih luas lagi, bisa lagi satu Indonesia atau bahkan luar negeri. Amin. Mungkin Mas bisa promo untuk Sarjana dan juga medianya yang buat teman-teman atau saudara-saudara, kalau kalian ada bikin sebuah usaha, ingin di branding atau ingin diperbaiki lagi untuk penampilan produknya, bisa kalian cek di brandmedia.id. Kalian bisa terbantu di situ karena kita bergerak di bidang digital printing and advertising. Di situ bergerak di mana bisa membantu untuk UMKM. Kalau kalian ada produk-produk untuk meningkatkan daya saing, kalian bisa berbagi produk kalian di situ. Terus dan juga kalian untuk buat teman-teman juga yang ada acara atau sebuah event atau kegiatan, bisa cek di media grafik untuk dokumentasi kalian. Dan buat kalau yang mau ada kemitraan di Sarjana, bisa kalian cek di Instagramnya, itu usaha bergerak di bidang F&B. Buat kalian yang daripada susah-susah bikin branding, bikin sebuah produk, aku tawarin ini ada Sarjana yang sudah terkonsep dan memiliki teknis manajemen yang jelas. Nanti bisa kalian cek di Instagram, bisa kalian kepoin dan kalian bisa tanya-tanya di contact person tersebut kayak gitu. Start form hanya cuma 5 juta dan kita bisa mulai kerjasama, bisa sama-sama berjuang dan menstabilkan di kondisi apapun seperti itu. Terima kasih. Itu tadi teman-teman, bisa di follow dan dikepoin ya. Dari bisnis franchise itu tadi sungguh menguntungkan teman-teman nggak perlu mikir di bidang pemasarannya siapa aja yang beli, nanti udah dipikirin semuanya.
tinggal modal dan tinggal bangun lalu dikerjain. Nanti bisa untuk membangun ekonominya juga sama ekonomi masyarakat sama-sama ada untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depan dan juga Indonesia bangkit. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Cahyo. Mungkin ada satu kata pungkasan untuk teman-teman untuk tetap terus produktif dan berjuang di kala seperti ini, apalagi mau memulai bisnis baru. Buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap produktivitas, dan satu catatan buat kalian semua dari saya, bekerja jangan terhitung 8 jam. Kalau kalian mau sukses, bekerja itu bisa kapanpun, dimanapun, dan tetap kita harus berani bekerja keras dan mau terima risiko apapun. Seperti itu. Kalau kita berani untuk hal itu, pasti kita sukses. Begitu. Terima kasih Mas Cahyo. Izinkan saya untuk mengakhiri podcast pada hari ini bersama saya yang telah membawa acara di sini, Mas Muhammad Agus. Sekali lagi terima kasih Mas Cahyo atas perkenan undangan yang diberikan kepada BNB. Semoga bisnisnya bisa berjalan dengan baik dan juga terus berkembang.